Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Logika dengan materi aliran naturalisme dan terdiri dari 9 anggota. Saya Arini Putri Anggraini dengan NIM 20109121200009. Saya Diva Dia Ulhak dengan NIM 2010912220002. Saya Selianti dengan NIM 2010912120012. Sekolahiyah dengan NIM 2010912220042. Saya Lailatul Kumariah, NIM 2010912220030. Naila Mutiara Nabila dengan NIM 201109123200004. Saya Nur Amalia, NIM 201099123200027. Saya Ratna Mulyawati dengan NIM 201099121200020. Saya Ruli Natalino dengan NIM 201099122100020. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian aliran naturalisme. Yang kedua adalah tokoh dan pandangan aliran filsafat naturalisme. Yang ketiga adalah ciri-ciri aliran naturalisme. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan aliran naturalisme terhadap bidang kesehatan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aliran naturalisme. Naturalisme adalah pandangan bahwa segala wujud di alam semesta ini tidak diintervensi oleh sosok personal adikuasa, melainkan berwujud melalui proses hukum alam dan didorong oleh kebetulan semata. Pembahasan yang kedua mengenai tokoh dan pandangan aliran filsafat naturalisme. Beberapa tokoh dan pandangan dari filsafat naturalisme adalah 1. Pluto. Salah satu anasir dasar adalah perbedaan yang nyata antara gejala atau fenomena dan bentuk ideal atau eidos, yang mana Pluto berpandangan bahwa di samping dunia fenomen yang ada, terdapat suatu dunia lain yang tidak terlihat, yakni dunia eidos. Dunia yang tidak kelihatan itu tercapai melalui pengertian atau teoria. Apa arti eidos dan hubungannya dengan dunia fenomena yang memang terdapat bentuk-bentuk yang ideal untuk segala yang terdapat di bumi ini. Tetapi asalnya tidak lain daripada dari sumber segala yang ada, yakni yang tidak berubah-ubah dan kekal, yang sungguh-sungguh indah dan baik, yakni budi ilahi, yang menciptakan eidos-eidos itu dan menyampaikan kepada kita sebagai pikiran. Sehingga dunia eidos merupakan contoh dan ideal bagi dunia fenomena. Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup di dunia ini memiliki 2 prinsip. Prinsip yang pertama di sini adalah prinsip formal. Prinsip formal itu sendiri adalah bentuk atau hakikat, apa yang mewujudkan makhluk hidup tertentu dan menentukan tujuannya. Yang kedua di sini adalah prinsip material. Apa itu prinsip material? Yakni materi. Materi adalah apa yang merupakan dasar dari semua makhluk. Setelah mengetahui tentang prinsip internnya tadi, sekarang kita akan membahas tentang prinsip ekstern. Prinsip ekstern yang pertama adalah sebab pembuat, yakni sesuatu yang menggerakkan hal untuk mendapatkan bentuknya. Prinsip ekstern yang kedua ini adalah sebab yang merupakan tujuan, yakni suatu hal yang menarik hal ke arah tertentu. Misalnya api adalah untuk membakar, maka prinsip final dari api ini adalah membakar. Kedua prinsip ekstern ini diambil dari hidup manusia, di mana semua orang bergerak karena dipengaruhi oleh tujuan tertentu. Nah, ini akan berlaku kepada seluruh makhluk alam. Yang ketiga, William R. Dennis. Beberapa pandangan-pandangannya menyatakan bahwa yang pertama, kejadian dianggap sebagai kategori pokok, bahwa kejadian merupakan hakikat terdalam dari kenyataan. Artinya, apapun yang bersifat nyata pasti termasuk dalam kategori alam. Yang kedua, yang nyata ada pasti bereksistensi. Sesuatu yang dianggap terdapat di luar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan. Dan apapun yang dianggap tidak mungkin ditangani dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam tidak mungkin merupakan kenyataan.
Yang ketiga, analisa terhadap kejadian-kejadian, bahwa faktor-faktor penyusun segenap kejadian ialah proses, kualitas, dan relasi. Yang keempat, masalah hakikat terdalam merupakan masalah ilmu bahwa segenap kejadian, baik kerohanian, kepribadian, dan sebagainya dapat dilukiskan berdasarkan kategori-kategori proses, kualitas, dan relasi. Yang terakhir, pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian, atau bahkan kenyataan. Manakala telah mengetahui kualitasnya, seginya, susunannya, satuan penyusunnya, sebabnya, serta akibat-akibatnya. Yang ketiga, di sini kami akan membahas tentang ciri-ciri aliran naturalisme. Ciri aliran naturalisme yang pertama adalah dalam hal mendidik. Apabila dalam mendidik seseorang, maka kembalikanlah pembawaan seseorang yang baik itu kepada alam agar tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik supaya berkembang secara spontan. Ciri yang kedua adalah kenyataan yang sebenarnya hanyalah milik alam semesta, bukan kenyataan supernatural dan spiritual. Ciri naturalisme yang ketiga, Tuhan merupakan ruh alam semesta. Tuhan telah menitipkan kekuasaan kepada alam dan segala peristiwa yang terjadi itu karena co-creativity Tuhan dan alam. Yang keempat, paham yang memiliki pendirian. Yang kelima, memandang segala sesuatu berasal dari alam itu sendiri. Dan yang keenam, mempunyai hakikat sebagai unsur-unsur materi. Yang terakhir, kami akan membahas tentang contoh penerapan aliran naturalisme terhadap bidang kesehatan. Pengikut-pengikut aliran naturalisme humanisme mempunyai rasa hormat terhadap sains modern. Mereka menerima asumsinya, postulat-postulatnya, dan penemuan-penemuannya. Sangat besar perhatian mereka terhadap biologi, psikologi, kedokteran, dan penyelidikan-penyelidikan sosial. Karena perhatian ilmu-ilmu tersebut dipusatkan pada manusia dan kesejahteraannya. Aliran ini memperhatikan kepentingan dan kemakmuran manusia. Naturalis humanis adalah suatu filsafat yang didasarkan atas metode empiris ilmiah dan mementingkan hipotesa dan eksperimen. Pengikut naturalisme menekankan prinsip kontinuitas. Tidak ada perbedaan yang tajam antara proses intelektual, biologis, dan fisik. Mereka menyatakan bahwa sesuai dengan teori evolusi, terdapat kontinuitas dari yang kurang kompleks kepada yang lebih kompleks. Proses intelektual berkembang dari proses organik dan biologis, dan proses organik timbul dari proses fisik, tetapi tidak sama dengan proses-proses tersebut. Ini adalah postulat metodologi suatu pengarahan untuk penyelidikan dan sama sekali bukan usaha untuk mencuitkan yang satu dari yang lain. Sekian presentasi dari kami, salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.